Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Terminanto, MBA IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management. Saya Tri Ayu Apriani, mahasiswi Magister Farmasi Universitas Pancasila, Bisnis Farmasi Angkatan 40. Kali ini akan menerangkan mengenai sales invoice policy based on order quantity pada ODU 16. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing dalam menjalankan proses bisnisnya. Nah, ODU 16 itu tersendiri memberikan kemudahan pada pelaku usaha atau pelaku bisnis untuk melakukan bisnis prosesnya. Di sini dijelaskan pada sales pada saat menggunakan ataupun membuat kebijakan tagihan terhadap customer-nya. Di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu based on order quantity dan yang kedua adalah based on deliver quantity. Bagaimana memahaminya? Jadi begini, ketika suatu customer dia mengorder sebanyak 10 barang. Akan tetapi pengirimannya dilakukan sebanyak 2 kali. Misalkan pengiriman pertama sebanyak 5 produk dan pengiriman kedua sebanyak 5 produk. Dan tagihannya diberikan kepada customer tersebut adalah total sebanyak 10, walaupun pengirimannya sebanyak 2 kali. Hal tersebut disebut dengan invoice policy based on order quantity. Sedangkan ketika ada customer yang tadi ya beli 10 produk, lalu pengirimannya hanya 5 produk dulu pada pengiriman pertama dan nanti untuk pengiriman kedua baru ada 5. Nah, pada tagihan yang pertama diberikan tagihannya yaitu sesuai dengan amount ataupun jumlah invoice 5 produk dulu gitu ke customer-nya. Nah, maka dari itu pada cerita yang kedua, untuk kebijakan tagihannya menggunakan based on deliver quantity. Jadi cukup jelas ya perbedaan antara order quantity dan juga deliver quantity. Hal ini dikembalikan lagi kepada kebutuhan dan juga maunya dari si perusahaan. Jadi, untuk kebijakan tagihan ataupun invoice policy pada ODU 16 di sales, itu ada dua cukup jelas dijelaskan di sebelumnya ya. Dan di sini pun dijelaskan bahwasanya untuk bisnisnya masing-masing, ketika dia mengimplementasikan kebijakan tagihannya baik secara order quantity maupun deliver quantity, itu akan mempunyai pilihan, preferensi, serta pertimbangan untuk dari perusahaannya tersebut. Dan di sini pun disebutkan biasanya yang menerapkan untuk deliver invoice itu biasanya untuk bisnis-bisnis yang menjual seperti cairan ataupun untuk makanan dengan kuantiti yang cukup besar. Kembali lagi bahwasannya untuk Odoo 16 memberikan kefleksibilitasan pada para penggunanya dalam menentukan invoice policy. Lalu selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada Odoo 16 invoice policy based on order quantity. Selanjutnya kita langsung masuk menggunakan Odoo 16. Yang dilakukan adalah kita masuk melalui web browser Google Chrome, lalu kita ketik localhost 8069/web/login, kita masukkan email dan passwordnya, lalu kita login, dan kita tunggu sampai masuk. Setelah itu kita langsung masuk ke menu discuss dan kita pilih sales. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita bisa melihat produk yang akan kita lakukan penjualan atau penawaran. Kita masuk ke produk. Nah, di sini bisa kita lihat untuk produk-produk yang ada di dalam sistem ataupun Odoo tersendiri. Nah, di sini kita bisa grouping sebenarnya dari perbedaan barang-barang mana sih yang masuk sesuai dengan kebijakan invoice-nya gitu. Jadi kita group by di sini bisa add custom. Di sini kita kasih invoicing policy, apply, lalu nah di sini terlihat ya. Jadi untuk barang-barang ataupun produk yang memang mempunyai kebijakan
tagihan sesuai dengan pengiriman quantity itu ada seperti akustik block screen, kabinet, dan lain sebagainya. Ada 22 produk, sedangkan ada barang-barang lainnya seperti kabel manajemen box, deposit, drawer black, dan etc. Itu dia masuk ke dalam order quantity. Nah, di sini baik delivery maupun order quantity itu bergantung dari kebijakan si perusahaannya mau seperti apa. Dari sini mungkin kita bisa lihat lagi ya. Kita checklist untuk invoicing policy. Kita ambil contohnya adalah cabinet with doors. Nah, di sini kita buka. Di sini terlihat produk namanya cabinet with doors. Bisa dijual dan bisa dibeli. Di sini sudah ada informasinya dan kita fokus hanya di invoicing policy. Di sini terdapat informasi. Nah, di sini ada dua kebijakan tagihan, yaitu yang pertama order quantity, yang kedua deliver quantity. Di sini kita menggunakan kebijakan order quantity, lalu kita save. Kita mulai simulasinya. Yang pertama kita masuk ke sales. Dari sini kita masuk ke quotation, kita klik new, kita cari customer-nya misalkan PT Agung Bersama Indonesia. Nah, di sini lalu kita masuk ke produk, add a product. Kita ambil contoh tadi yaitu cabinet with doors. Kita cari deskripsinya sama. Kuantitinya kita ambil contoh misalkan adalah sebanyak 5 kuantiti. Lalu kita save. Setelah kita save, kemudian kita confirm. Dari ini terlihat SO-nya mempunyai nomor ya, di quotation-nya itu S00027, customer yaitu PD Agung Bersama Indonesia, barangnya adalah cabinet with door sebanyak kuantitinya 5. Kita menggunakan kebijakan invoice order quantity. Nah, lalu kita masuk ke bagian atas, terdapat ada gambar mobil ya. Di sini ada delivery, lalu kita klik di sini. Setelah kita klik di sini, kita bisa lihat nomor pengiriman di sini ada WH out 00018. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk pengirimannya. Kita coba menggunakan pengiriman secara parsial. Jadi, untuk pengirimannya hanya 3. Nah, bagaimana kan nanti berkaitan dengan tagihannya ya. Kita bikin 3, lalu kita save, dan kita validate. Nah, di sini terdapat informasi create back order. Jadi, ditanya yaitu apakah ini diproses gitu ketika memang produk yang dikirimkan kurang dari permintaan, yaitu permintaannya 5, sedangkan barang yang akan dikirimkan yaitu 3. Kita tulis aja create back order. Lalu setelah ada create back order, kita kembali lagi ke SO-nya, S0027. Nah, di sini terlihat ya, untuk kuantitinya 5, delivernya 3. Di sini kita masuk lagi, ada delivery 2. Nah, kita lihat di quotation-nya bahwasannya di statusnya ini ada dengan nomor WH out 00018, di sini sudah done, yaitu sudah dikirim. Kita lihat sudah dikirim ya, sebanyak 3. Lalu ketika kita lihat yang outstanding ataupun ready, ini berdasarkan SO0027, kita lihat dengan nomor WH/out/0019. Kita lihat di sini. Nah, di sini sisanya. Jadi, di sini sisanya 2 yang akan dikirim. Lalu bagaimana dengan invoice-nya? Nah, kita balik ke di sini ke quotation-nya, lalu kita klik untuk invoice-nya, kita
kita klik sales, lalu kita invoice. Nah, di invoice-nya sudah ada PT Agung Bersama Indonesia ya. Kita klik dengan nomornya. Nah, di sini sudah ada invoice-nya, lalu create invoice. Create invoice dengan regular invoice, create and view invoice. Kita bisa lihat ini draftnya. Jadi PT Agung Bersama Indonesia, barangnya kabinet, kuantitinya 5. Dengan harganya tadi 1 unitnya 140, total adalah 700. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya tetap walaupun barang yang dikirim sebanyak 3, yang nanti akan menjadi invoice, dihitungnya adalah based on dari quantity yaitu 5. Lalu kita confirm. Nah, di sini invoice-nya sudah keluar. Invoice-nya yaitu seperti ini. Lalu kita bisa review ya invoice-nya. Kita masih loading. Nah, di sini invoice-nya yaitu kepada PT Agung Bersama Indonesia dengan invoice 2023-005 bahwasannya kabinet with doors sebanyak 5, harga per unitnya 140, totalnya 700. Tetap harus dibayarkan. Ya, sekian untuk video presentasi mengenai invoice policy based on order quantity. Semoga penjelasannya jelas dan bermanfaat. Terima kasih.